Terima kasih teman-teman pun atas paparan mengenai amar ma'ruf nahi munkar. Halo, ini masih nyambung betul. Kok aja mau nami paham nopo. Bagus. Monggo nek bilih wonten ingkang dipun tanggotaken yang ada yang mau ditanyakan silakan mengenai tentang bab nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar atau mungkin yang lain silakan. Monggo para sahabat yang mau bertanya silakan. Terus niki wonten saderengipun niki setunggal iki wonten apa niku pesanan pertanyaan saking kanca sahabat Ansor. Ngeten iki permasalahan iki. Wonten tiyang niku ketika di perantauan niku nyambut arto. Nggih, teng perantauan niku nyambut arto nggih lumayan mau damel urip pun antawis wis 9 bulan kayak ini. Nah, wancine nyaur niku pun los kontak kanten pas wasul niku tiyang niku boten kuat nyaur kanten dari gadah arto. Nah, ketika sampun ada niatan untuk menyatukan itu lost kontak atau boten gadah nomor nggih boten gadah hubungi teng pundi karena perantauan itu kan nggih napa niku pun mulih sarang-sarang kan pun benten daerah benten parang teng pundi-pundi dan itu dos pundi. Nah, piyambake lak saumpami disodakone atas nama panjenenganipun sing ngutangi iku dos pundi napa pripun solusine ngoten. Itu pertanyaan saking salah sahabat kita. Mungkin ada lagi yang sahabat, monggo Pak Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kersane mboten ngantuk ya. Nggih. Terkait tentang prioritas keamanan atau kenyamanan yang didahulukan, kemudian dakwah agama, keagamaan. Pertanyaannya seperti ini, Yai Azizi. Prakteknya kalau di masyarakat itu ya, contoh kasus masyarakat lingkungan yang notabene banyak muslim, tetapi untuk diberi pengkajian atau berdakwah itu seakan-akan masyarakat itu tidak acuh, nggak mau menerima. Yai satu ganti yai satunya, kemudian sampai berganti-ganti itu hanya menyepelekan saja. Nah, ini kalau terkait konsep tentang prioritas keamanan kemudian keagamaan ini, praktek masyarakat yang seperti itu, langkah dakwahnya bagaimana? Terima kasih ya, matur suwun. Monggo masih wonten kuota tunggal penanya lagi sebelum dijawab oleh beliau. Dan wonten enggak saya sih ya. Oh, Pak dan Bibit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini tengah sebut nerangkan terkait amar ma'ruf nahi munkar. Seandainya amar ma'ruf nahi munkar tersebut niku membawa madharat
Jadi seandainya ini bermasyarakat ini walaupun kasus anak di luar nikah, terus ini hamil duluan walaupun itu akhirnya dipun nikah, sedangkan anak tersebut perempuan, terus ibu jelas membutuhkan seorang wali, sedangkan ibu status ini usaha mami jadi wali orang tuanya ibu bersah, terus ibu seandainya kita mengetahui kasus tersebut itu solusinya harus budi, yang jelas ibu sama mami memberi masukan kedayangatan ibu ewo nggih dampak ibun napa mandul mawon napa ibun pencerahan itu niku mawon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo ya. Dipun jawab. Pertama, taubatu man biyadihi malun haramun. Jelas cara bertobat dalam masalah harta harus dikembalikan kepada pemiliknya. Ketika tidak ada pemiliknya, dikembalikan kepada ahli waris. Ketika tidak ada ahli waris dan tidak ada pemiliknya, sudah nggak bisa kita sedekahkan kepada fuqara dan masakin atas nama mereka, tapi dengan catatan dia berjanji untuk mengembalikan ketika ketemu. Nah, jadi berjanji untuk mengembalikan ketika ketemu. Itu syaratnya. Jadi bukan berarti kalau sudah disedekahkan itu adalah bebas, enggak. Karena sedekah itu penyelamatan di akhirat, tapi hukum di dunia tetap kalau ketemu ya harus berurusannya hukum dunia. Kita hidup ini kan double urusan di dunia di akhirat. Tidak bisa kita urusan akhirat saja, juga harus urusan dunia. Dunia masyaratul akhirat. Ada. Kemudian sebetulnya jelas niku kami ibaratnya kekuatan niku pun ada gunanya. Yang kedua, apa mang? Lingkungan sekitar kiai iki gak gelem, kiai iki gak gelem ngobati penyakit. Kalau anak-anak kecil dikasih obat ini pahit gak mau, ya caranya dikasih obat sing apa itu namanya ada manis-manisnya yang disenangi cah cilik, lalu dikasih permen. Karena itu nanti dikasih fermentasi, dikasih permen, terus dikasih rasa stroberi, rasa lain itu seperti itu. Karena kalau langsung pahit juga mau. Nah, bagaimana caranya tekniku sing rasa stroberi atau rasa apa yang disenangi oleh masyarakat situ. Yo misalnya kalau yang dibutuhkan tersebut pakainya apa yang senang-senangnya dikasih bombong-bombong amal pahala, ya sudahlah, gak masalah, pahala gak masalah. Tapi nanti ketika sudah sembuh jangan sampai terus dikasih seperti itu, karena kalau diobati seperti itu terus akhirnya menjadi overdosis dan ketergantungan dengan obat. Ini bahaya. Nah, bahaya. Ya memang kita maju untuk bahaya, tapi dalam rangka penyelamatan itu tidak masalah. Jadi kita melakukan hal yang salah kecil, tapi untuk menyelamatkan yang besar itu tidak masalah. Hal itu dilakukan oleh golongan ulama Asy'ariyah, mentakwili ayat-ayat yang mustabihat, ayat-ayat yang apa itu namanya, menurut ulama-ulama salaf itu beliau mengikuti mazhab tafwid, seperti inna wa ala al-arsistawa.
yadullah fawqa aydihim. Terus la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin afil hatta ukhibba fa idza kuntu sam'ahu yasma'u bi wa basaru yabsuru bihi wa yadahu yabsuru biha wa lisanahu yantiqu bihi. Nah, hal itu menurut ulama salaf gak berani menakwili. Mazhabnya tafwid hanya langsung mengatakan yadullah fawqa aydihim, yadullah fawqa aydihim saja. Allah a'lamu bi muradihi, tidak berani mengatakan kekuasaan dan lain sebagainya. Karena kalau dimaknani dengan kekuasaan itu mengurangi makna aslinya. Sebab kata yad, kata tangan ini lebih kuat daripada kekuasaan. Kalau katakan Bupati Tulungagung bisa mengatakan Tulungagung ini di dalam kekuasaan saya, tapi nggak bisa mengatakan di tangan saya. Kalau di tangan saya pasti dikuasai. Nah, pada siap itu adalah bahasa yang sangat tinggi. Kalau ditakwili dengan kekuasaan, ini mengurangi makna Al-Quran. Gak seperti itu Quran. Tapi kalau tidak dimaknani dengan kekuasaan istiwa, akhirnya kesalahpahaman seseorang mengatakan Allah punya tangan jawari, akhirnya dikasih dengan istiwa, dengan istilah. Loh, ini gak apa-apa dalam rangka menyelamatkan. Nah, semacam ini benar salah itu, tapi daripada nanti kafir, daripada nanti fatal di dalam masalah urusan teologi, ya gak masalah salah sedikit. Nah, hal itu juga pernah disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair ketika Gus Naji mengkritisi masalah Duratun Nasihin. Ya memang hadis Duratun Nasihin itu kalau kita lihat dengan mustalahatul hadis tidak ada yang standar, nggak pas. Nah, terus Mbah Maimun termasuk kitab Daqaiqul Akhbar. Mbah Maimun jawabnya, kalau Naji itu mengatakan itu gak pas atau hadisnya mau itu sudah wajar karena memang dokternya itu dalam masalah hadis. Tapi kalau menurut saya ya wis gelem ngaji wis apik kok. Loh, ini gelem ngaji no apik bukannya dilarang dene. Loh, kenapa? Karena ada pendapat yang maudhukan hadis itu boleh dalam rangka untuk kemaslahatan dengan dasar goroh itu boleh dalam rangka untuk maslahah. Goroh itu boleh untuk maslahah, khususnya misalnya dari wayuh, kita pulang bojo muring-muring kok ndi kita pusi itu boleh. Terus kita itu ada 6 hal tadi yang kita boleh bohong yang boleh. Terus termasuk islahul ladil bain itu juga boleh goroh semacam itu. Makanya dalam rangka islah hal itu diperbolehkan bohong, yang sehingga bohong kalau ini kan Nabi mengatakan ini supaya islah itu boleh, walaupun menurut Imam Ghazali memilih pendapat yang haram karena dosanya goroh tidak imbang dengan hasilnya, sedangkan hasilnya masih spekulatif dan hasilnya ini dengan untuk memberikan petunjuk dari Quran dan hadis yang sudah mencukupi. Itu kalau menurut Imam Ghazali. Toh seperti itu Imam Ghazali masih dicurigai membuat hadis-hadis dan dhaif, hadis-hadis yang maudhu. Lah niki lho. Padahal Imam Ghazali menyatakan di dalam Ihya juz 3, beliau mengatakan bahwa termasuk goroh membuat hadis maudhu itu gak boleh. Kan gak mungkin kalau seperti itu terus Imam Ghazali memakai hadis maudhu, tapi gitu saja masih bukan memakai. Banyak orang mengatakan mengklaim itu hadis maudhu. Lah niki
Nah, ini artinya kita melakukan kesalahan sedikit tidak masalah demi untuk kebaikan yang kalau kita biarkan akan fatal. Ada begini kemang kayak cah cilik di kemang karena nggak mau dengan minum obat ya harus kita kasih yang ada rasa stroberi, ada rasa apel, ada rasa coklat, ada rasa madu. Kenapa? Supaya dia mau obat. Tapi nanti kalau sudah sembuh jangan terus dikasih obat. Betul? Makanya Imam Ghazali menyebutkan ketika orang itu akan mengobati orang sakit, tidak mengerti karakternya orang sakit, tapi semuanya diobati dengan satu obat, dengan satu sistem yang mati lebih banyak daripada yang sembuh. Nah, kenapa? Karena penyakitnya macam-macam banyak satu obat. Akan tetapi di dalam mengobati itu harus tahu ini penyakit apa, karakternya apa, bagaimana satu persatu. Satu persatu. Itu tidak semua kampung ini gini, enggak ya. Ini ada yang bukan kampungnya tapi satu persatu orang itu beda-beda. Ini penting. Nah, saya nggak setuju ini ya sih. Kalau nggak nikahi ini hanya ya sekali ini contoh mandia apakah ada di mana saja harus ada yang semacam itu. Nah, karena apa ya untuk tantangan kita ya seperti itu nyambut kawin ini kain yang ngono gak nyambut kawin. Nah, jadi yang kita harus paham di mana saja kita berada tantangan pasti ada. Cara gampangan kita tidak akan pernah hidup tanpa dengan angin. Di mana saja kita berada pasti angin ada. Kalau tidak ada angin malah justru kita mati. Makanya jangan sampai kita akan menghilangkan angin. Tapi bagaimana kita kuat dengan menghadapi angin. Dengan itu pun dari Gusti Allah wadrib lahum masalah hayatid dunya kamain anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha man tadhur. Ya, katakan Muhammad wadrib lahum. Wadrib niku contohkan kepada mereka, ada orang-orang kafir, masalah hayatid dunya tentang keuripan di dunia. Nah, kenapa? Dalam hayat dunia, wadrib dalam hayat dunia kamain anzalna minas sama, seperti air yang digelurkan oleh Allah dari langit, turunkan dari langit. Apa benar Pak? Sebenarnya jenenge sama batalah tobi nabatul ardi. Jadi hujan terus campur dengan nabatul ardi. Asfasi mantatul ya, kemudian jadi kuning dan diterpa angin. Pasti itu terpa angin. Kalau Syekh Ilam mengatakan la tastagrib al akjar ma kunta fi hadhihi dar. Selama kau di dunia jangan merasakan jangan merasakan kehilang ujian-ujian atau reget-reget yang ada di dunia, karena memang dunia itu tempat ujian di dunia niku. Kalau untuk yang kedua tadi, yang ketiga dalam masalah pernikahan banyak cara. Satu, biarkan diakati oleh ayahnya, tapi disuruh makilkan kepada KUA, kepala KUA. Dan nanti kepala KUA ngakati itu sudah sah, karena walaupun toh di situ mengatasnamakan walinya sana, tapi hakikatnya walinya KUA. Sedangkan di dalam pernikahan itu masalah akad yang dianggap bukan zonnya, tapi yang dianggap adalah nafsul amri. Nah, nafsul amrinya walinya itu hakim. Siji, nomor loro, pomo gak diwakilkan, tapi yang nikahnya ayahnya sendiri yang rumati, itu gak apa-apa. Kita mengikuti mazhabnya Imam Malik.
kata wali niku waliyun nasir itu adalah waliyun an-nasir, orang yang menolong, yang merawat seperti halnya orang tuanya itu sudah namanya wali. Karena tidak ada di dalam Quran atau hadis bahwa kata wali itu harus dari ayah, dari saudara dan seterusnya, nggak ada. Nggak ini. Nah, makanya Imam Malik mengatakan, dan Imam Syafi'i ini Imam Syafi'i itu mengiaskan wali nikah dengan waliul mal di dalam waris asobah. Kalau di dalam wali nikah nggak pernah disebutkan. Memang Hanafi aja mengatakan nggak ada wali kemana. Nah, Imam Malik itu wali adalah waliun nasir. Oleh karenanya mutabani itu bisa menjadi wali. Mutabani itu orang yang anak pungut dengan catatan dani'ah. Berarti dani'ah itu bukan syarifah. Kalau yang nggak boleh itu syarifah. Syarifah itu yo khabaib, yo sarif-sarif ngoten lah, sarifah itu kan putri keturunan para khabaib. Kita kan golongan dani'ah. Gak masalah niku tenan nih. Cara Imam Malik. Jadi syaratnya ini bukan syarifah, dan di satu bukan syarifah berarti dani'ah. Kedua, dia sudah mengurus seperti orang tuanya sendiri, sudah kasih sayang seperti sendiri. Karena mengambil mengambil dari kata wali itu adalah an-nasir, al-waliyun nasir. Di banyak cara. Hal itu memang sering kasus yang macam itu. Iki anakku ya waliku iki. Nah, itu bingung kau datang pada saya, nggak apa-apa kau silakan, nggak apa, walinya dia yang tersaja dia, nggak masalah. Apalagi ketika kita mengikuti Abu Hanifah, orang yang jadi wali, orang yang lahir ketika di dalam naungan ibunya dan ayahnya sudah kawin, walaupun hanya 1 hari sudah jadi wali kok. Jadi karena lahirnya masih dalam nikah, gak harus 6 bulan. 6 bulan kan zaman Syafi'i. Nah, yang menjadi permasalahan kita niku kadang-kadang jadi komang seperti dalam kitab Ihya ini komang, ketika kita tidak ta'arud kepada ilmu-ilmu yang lain, apa-apa yang lain, ini akhirnya menjadi kaku. Bisa jadi al-ifrat qatilun. Satu ilmu itu akan membunuh dirimu sendiri. Nah, ini kita masuk dalam mazhabnya Hanafi. Mazhabnya Hanafi itu bahwa seorang yang melahirkan di dalam pernikahan, walaupun nikahnya cuma 1 hari, tetap sudah jadi wali. Penak kan gue. Kemudian lagi-lagi permasalahan nafkah. Ketika anak itu lahir di dalam perzinahan, ini kalau menurut kita bukan anaknya, ayahnya tidak memberi nafkah, berarti nafkah ibu ini hukum yang konyol. Sudah melaksanakan, mengambil keuntungan, keenakan, terus gak tanggung jawab. Konyol. Tapi kalau sampai menjadi Syafi'i seperti itu. Nah, tapi kalau saya enggak harus Syafi'i. Jadi yang masalah yang mukhtar di sini orang tuanya laki-laki harus bertanggung jawab. Itu yang diputuskan oleh Mahfud MD dulu juga gitu. Itu saya pakai apa? Dasarnya anak zina itu dianggap anak, ayahnya dianggap bapak. Ketika Jurej kena kasus, dia niku dituduh menghamili, ya sudah, terus akhirnya anak dipanggil. Aku anak kecilnya dipanggil. Yang punya yang hamil tadi, anaknya ditanya,
Man abu, siapa bapakmu? Abi Ar-Ra'i, bapak saya Ar-Ra'i. Loh, ternyata di situ dikatakan abi, bukan man abu. Ternyata walaupun tradisi bukan bapakku. Nah, dan anaknya itu ya respon itu dari Allah semacam itu. Loh, kenapa kok di situ dikatakan abi? Loh, ngerti kan ini? Nah, terus termasuk perkawinan wong kafir itu juga termasuk sah. Loh, kenapa? Gusti Allah dawuh imra'atu Fir'aun. Ngakoni Gusti Allah niku jauh-jauh Fir'aun. Padahal wong kafir itu bener ya. Tetapi yo karena Gusti Allah ngakoni berarti yo kita memang ngakoni itu lho. Takon laku berakhlakillah. Dan di sini ternyata ketika Jurat mengatakan man abuka, siapa bapakmu le, direspon oleh Allah. Dia mengatakan anak kecil bisa berbicara, abi Allah. Berarti dengan respon pada Allah berarti yang menghamili itu ayahnya. Dengar ya? Kakak, saya setuju semacam itu biar tidak seenaknya orang tua laki-laki. Wong melok enake kok terus tanggung jawab. Lah, Syafi'i kita gak harus menggunakan Syafi'i, tapi menggunakan yang mukhtar, yang kondisional. Inilah yang disebut dengan modern. Modern itu sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, itu di dalam bahasa masa gak pati kelem ngoten niku. Tapi nanti kalau perumusnya saya tuh lunak biasanya. Nah itu yang ini. Itu di militer saya rumuskan semacam itu. Pun, lihat. Wah ini sing marahaken. Krana napa ngene kok manglu. Al-ifrad qatil. Al-ifrad qatil. Malah sudah pernah saya sampaikan kemarin, sampai rebutan bojo ke rumah saya. Ini gara-gara apa? Karena mengikuti arahan kiai desa bahwa selama kamu belum megat masih harus istrimu. Padahal sudah diputuskan oleh hakim, sudah dipegatkan oleh hakim, dapat surat cerai, surat janda, dan sudah kawin lagi. Tapi sudah kawin lagi juga. Terus ini tanya kepada kiai bagaimana, saya tidak pernah nolak dan dipanggil hakim kan nggak dapat. Ini masih suamimu, masih istrimu karena kamu tidak pernah nolak. Lah ini nggak mengetahui tentang kondisi di Indonesia dan Rusia. Datang pada saya nggak bisa itu tadi. Hakim itu berhak menikahkan juga berhak menceraikan. Walaupun itu pendapatnya Abu Hanifah. Tapi walaupun pendapatnya Abu Hanifah, di Indonesia itu tidak harus mengikuti Syafi'i. Walaupun kebanyakan juga masih mengikuti Syafi'i. Apa yang diambil oleh pemerintah itu namanya, kalau sudah diputuskan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu menghilangkan tentang persengketaan perbedaan mazhab. Kalau sudah diputuskan cerai, walaupun kamu Syafi'iyah harus mengikuti. Tidak boleh Syafi'iyah, tidak boleh. Dasar hukum hakim yarfa'ul khilaf. Ya, saya kembalikan barangkali masih ada. Asik nih kita zaman bersama.